Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop. Dan kali ini kita akan mereview sebuah drakor yang seru banget berjudul The Tyrant. Apa jadinya kalau negara-negara kuat di dunia sedang berusaha untuk membuat manusia super? Dan apa jadinya kalau Korea Selatan juga sedang berusaha untuk membuat manusia super ini? Apakah jadinya Super Junior? The Tyrant bercerita tentang perebutan sebuah virus yang dirancang untuk membuat manusia super. Nah, kira-kira siapa aja yang memperebutkan ini? Ada 3 pihak, yaitu Badan Intelijen Korea, Oknum Badan Intelijen Korea, plus ada yang pengen juga dari Amerika. Ketiga pihak ini berusaha untuk memperebutkan virus itu dengan tujuannya masing-masing. Nah, pada akhirnya kira-kira siapa yang berhasil mendapatkan virus tersebut? Disitulah serunya. Sebelum lebih dalam lagi soal ceritanya, kita lihat dulu nih siapa orang di balik layar dalam pembuatan drama ini. Dan ternyata sutradaranya adalah Park Hon Jung. Gimana sih track record sutradara ini? Nah, ternyata dia pernah membuat film yang judulnya The Witch 1 dan juga The Witch 2, dan dia juga adalah sutradara di balik film yang berjudul The Child. Duologi film The Witch itu genrenya fantasi action. Kemudian untuk The Child itu adalah action dan sedikit ada komedinya karena di sana ada Kim Son Ho. Nah, jika kredibilitas sebuah drama itu dilihat dari sutradaranya, maka harusnya drama ini adalah drama yang bagus. Sutradaranya udah bagus, case-case-nya juga nggak kalah bagus. Bakal ada 4 tokoh yang bakal saya ceritain di sini. Ada Cha Seung Won, kemudian ada Kim Kang Woo, terus juga ada Kim Son Ho dan juga Jo Yun Soo. Biar nyambung sama ceritanya, kita bahas dulu dari Kim Son Ho. Kim Son Ho ini berperan sebagai Direktur Choi. Direktur Choi dia adalah seorang mastermind. Dia juga punya tujuan rahasia untuk memiliki virus itu. Direktur Choi ini itu orangnya pinter, dia juga master plan, terus dia juga rela berkorban demi kesuksesan rencananya. Terus aktingnya Kim Son Ho gimana? Wah, sudah jangan ditanya dong kalau Kim Son Ho gitu ya. Tapi menurut saya ini adalah acting dia yang paling berbeda dari project-project seriesnya sebelumnya. Kalau di film The Child emang ada mirip-miripnya karena sama-sama action ya. Cuman di sini dia emang paling beda kalau untuk series. Yang paling agak mengganggu buat saya ini Waya, itu kayaknya masih kagok saat merokok gitu. Di The Child dia ada merokoknya tapi nggak banyak, kayak sekali 2 kali. Tapi di The Child ini dia ngudut terus ya guys ya. Dan kayaknya sih masih belum lancar, entah karena dia bukan perokok apa gimana, tapi masih agak kagok aja ngeliat dia merokok ya. Selanjutnya ada peran Cha Seung Won, di mana Cha Seung Won ini berperan sebagai Im Sang. Im Sang ini di sini diceritakan adalah seorang pembunuh bayaran legendaris. Dia ditakutin sama musuh-musuhnya dan selalu berhasil menjalankan misinya. Tadinya saya mau ceritain soal keberpihakannya ya, Im Sang ini ada di pihak mana gitu ya. Tapi feeling menebak-nebak dia ada di pihak siapa itu lumayan bikin gemes gitu. Jadi saya kasih tahu aja kalau di sini Cha Seung Won berperan sebagai Im Sang, seorang pembunuh bayaran legendaris. Nah, soal aktingnya bagaimana? Wah, nama Cha Seung Won sendiri adalah sebuah magic ya di antara skena-skena aktor Korea. Di sini dia bagus banget jadi pembunuh bayaran, tapi di saat yang sama dia gampang diremehkan sama orang-orang. Terus ceritanya di sini dia tuh kuat banget sebenarnya, padahal dia sebenarnya udah renta. Yang berikutnya ada Kim Kang Woo, di mana di sini dia berperan sebagai Pak Wul. Kayaknya sih kelihatannya dia villain ya. Walaupun di drama ini tuh kayak baik dan jahatnya nggak tahu siapa gitu ya. Tapi dari actingnya ini udah ketahuan banget dia tuh penjahat gitu. Dia sering berkata kasar ya, pakai bahasa Korea, pakai bahasa Inggris, cara ngomongnya ngeselin gitu. Pokoknya tiap dia muncul, apaan sih, nyebelin banget nih orang. Yang terakhir ada Jo Yun Soo. Jo Yun Soo ini berperan sebagai Cha Jae Kyung, dan menurut saya ini adalah peran kunci ya di drama ini. Cha Jae Kyung itu adalah seorang pencuri bayaran. Terus dia juga punya kemampuan membuka segala gembok, mau itu gembok di HP, kemudian gembok yang dibikin sama orang Rusia, pokoknya dia bisa membuka itu semua. Terus dia juga punya kepribadian ganda yang masih misterius. Nah, ceritanya dia mendapat misi untuk mencuri virus itu. Nah, di proses pencuriannya terjadi hal yang tidak terduga dan menjadi titik balik di drama ini. Jo Yun Soo di drama ini menurut saya bisa jadi highlight buat saya gitu ya, karena dia tuh baru debut di tahun 2020 untuk sebuah drama, dan waktu itu dia usianya 22 tahun. Sekarang udah 26, berarti sekitar 4 tahunan lah dia melanglang buana di drakor-drakor gitu, dan masih bisa dibilang rookie lah. Dan ini kalau nggak salah mah drama action pertamanya dia gitu, dan wah
berantemnya tuh real banget gitu, terus marahnya real banget, seremnya real banget, culasnya real banget. Jadi kayaknya harusnya dia bisa membawa sesuatu nih, minimal penghargaan berkat akting dia di drama The Tyrant. Nah, kita masuk ke first impression saya setelah menonton drama The Tyrant. Episode 1-2 saya cuma bisa ngangong-ngangong, jujur ini mah. Kayak ini teh apa? Ini bercerita tentang apa? Ini teh siapa? Dia teh siapa gitu. Pokoknya episode 1 dan 2 hanya bertanya-tanya gitu ya. Tapi masuk ke episode 3, wah, lumayan loh, larut saya dalam ceritanya gitu ya. Dan semakin gemes juga pengen tahu akhirnya drama ini bakal kayak gimana. Dan yang bagusnya lagi adalah soal action di drama ini, karena mungkin background dari sutradaranya juga selalu bikin film action gitu ya, jadinya bagus lah gitu. Dan yang saya paling rasain adalah, kan kita suka tegang tuh kalau nonton film action, ketegangan itu kayak dia jaga tuh nggak, kayak kita udah nonton actionnya, ada nggak actionnya tapi ketegangannya masih ada. Episode 1, episode 2, episode 3 tiap ada adegan action tuh bagus banget gitu ya. Ternyata di episode 4 itu klimaksnya gitu, pertarungan gitu tuh, wah udah kayak Goku lawan Vegeta kali. Wah bagus sih, ditambah efeknya yang semakin meningkat lah dari film dia yang sebelumnya di The Witch 1 dan 2. Jadi wah feelnya tuh real banget, kayak kerasa beneran banget gitu, jadi bagus. Nah, sebuah tips aja buat teman-teman yang pengen nonton The Tyrant, sebaiknya sih nonton ini dalam satu kali duduk aja gitu, abisin semua 4 episodenya. Kalau total durasi sih 4 episode ini kurang lebih 2 jam 50 menit. Itu belum dipotong sama opening dan juga credit title. Soalnya kalau nggak dilangsungin bisa kehilangan momen dan lupa ini teh bercerita tentang apa, dan lupa dia teh siapa karena tokoh pentingnya lumayan banyak gitu. Dan seperti biasa, kalau drama kayak gini apalagi cuma 4 episode, ending itu seperti bukan ending gitu, kayak masih banyak pertanyaan soal drama ini. Jadi udah pasti ada season berikutnya sih gitu ya. Malah bisa dibilang 4 episode ini hanya jadi pembuka ya, untuk menuju ke kisah yang lebih seru lagi atau membuka universe yang baru lagi. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan The Tyrant yang tayang di Disney Plus Hotstar, dan terima kasih juga buat Disney Plus yang sudah memberikan akses terlebih dahulu kepada saya sehingga bisa nontonnya sedikit lebih duluan. Dan terima kasih juga kemarin Disney sudah mengundang tim ini K-pop untuk menyaksikan live presscon ya, bersama cast-cast dari The Tyrant. Ada Kim Son Ho, Cha Seung Won, terus juga Kim Kang Woo, terus juga ada Jo Yoon Soo, ada Kak Indra Herlambang juga. Acaranya seru banget, terima kasih. Nah, segitu aja review kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo.